Halo guys, kembali lagi di channel Ada Cerita dan selamat datang di pembahasan karakter DC. Kuat, super, namun kejam adalah ciri khas dari sosok yang akan saya bahas kali ini. Sebagai sosok yang berasal dari planet Krypton dan mengemban simbol es pada dadanya. Tapi ia juga diketahui memiliki sifat yang sangat buruk, terutama bagi nama besarnya itu, di mana karakter yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu Superboy Prime. Superboy Prime adalah salah satu karakter versi lain dari Man of Steel alias Superman yang mana masih berasal dari DC Comics dan pertama kali muncul pada DC Comics Present issue 87 yang keluar pada bulan November tahun 1985. Dimana untuk penggambaran Superboy Prime, diketahui sosoknya ini masihlah berasal dari planet Krypton yang terlahir dari pasangan Lara dan Jor-El, sekaligus memiliki nama aslinya yaitu sebagai Kal-El. Hingga saat di bumi, ia pun diasuh oleh keluarga Ken, yaitu Jerry dan Naomi Ken, di mana ia pun akhirnya memiliki nama manusianya yaitu sebagai Clark Kent. Nah, tapi di sini, meskipun secara garis besarnya ia memiliki kemiripan dengan Superman versi DC utama, tapi Superboy Prime ternyata tidaklah sebaik versi utamanya itu, di mana ia diketahui mempunyai kepribadian yang sangat buruk. Dan seburuk apakah versi Superman satu ini? Nah, untuk itu, mari kita masuk ke ceritanya. Oke, dimulai dari setelah kehancuran planet Krypton dan kejatuhannya di planet bumi yang bernama Earth Prime, yaitu sebagai suatu wujud semesta lain dari semesta utama DC, di mana para sosok pahlawan DC seperti Superman, Batman, dan lainnya itu semua hanyalah sebuah cerita fiksi yang digambarkan pada buku komik. Dan untuk itulah, dibandingkan dengan cerita Clark Kent pada umumnya, ternyata Clark Kent ini seringkali mengalami pembulian dari teman-temannya, karena perlu diketahui pula jika ia belumlah memiliki kekuatan super pada usia mudanya itu, dan ditambah dengan kesukaannya kepada komik superhero, terutama komik Superman, maka ia pun akhirnya memiliki nama ejekannya yaitu sebagai Superboy. Lalu dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia Clark, ia pun diketahui memiliki seorang gebetan yaitu bernama Laurie Lemon. Yang mana pada suatu momen di mana Clark sedang menjalin keromantisan dengannya, yaitu saat mereka berdua mengikuti suatu pesta pantai berkostum, di mana Clark saat itu memakai kostum andalannya yaitu Superman yang mirip seperti pada komiknya. Nah, tetapi di saat itu juga tiba-tiba saja suatu gelombang pasang yang besar muncul di hadapan mereka, hingga pada saat yang sama muncullah suatu portal kosmik yang mendatangkan sosok superhero yang mana tak lain adalah Superman, yang menandakan jika para pahlawan yang ada di komik ternyata benar-benarlah ada di semesta tersebut. Hingga pada momen yang sama pula, di saat ternyata keadaannya juga malah semakin bertambah genting, sampai-sampai hal itu akhirnya memicu adanya transformasi pada tubuh Clark, yaitu dengan memunculkan kekuatan super pada dirinya. Dan dengan begitu, ia lalu mendapatkan pembelajaran dari Superman utama, yaitu guna bisa mengendalikan kekuatannya, yang mana oleh karena itulah setelahnya mereka pun akhirnya berhasil mengatasi ancaman gelombang pasang tersebut. Dan kemudian Clark Kent yang kini telah resmi bernama Superboy, ia pun menjadi sosok pahlawan super dan mulai mengikuti Superman ke dalam realitas alternatif lainnya.
Nah, begitulah cerita awal mula dari Superboy Prime, yang mana kemunculannya akan terus berlanjut seperti pada event Crisis on Infinite Earth, di mana semenjak munculnya ancaman dari anti-monitor yang mengeluarkan gelombang antimatter hingga hal itu dapat menyebabkan bencana multiversal, maka disinilah Superboy Prime juga ikut membantu para pahlawan dari berbagai dunia atau semesta paralel hingga pada puncak ceritanya, yaitu saat kehancuran multiverse terjadi. Maka dengan begitulah banyak dunia yang juga harus hancur, terutama juga dunia asal Superboy Prime, dan menyisakan atau malah menciptakan 5 dunia yang baru. Kemudian untuk membalas semua kejadian mengerikan itu, Superboy Prime, Superman Earth 2, dan Luthor Earth 3, mereka pun memutuskan saling bekerja sama untuk melawan anti-monitor, hingga akhirnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh para pahlawan. Meski dunia mereka diceritakan tetaplah tak akan bisa kembali, yang mana meskipun begitu lagi-lagi yang namanya pahlawan, mereka pun tentunya akan terus berjuang menjalani sisa hidupnya dengan damai dan terus berharap untuk masa depan yang lebih baik. Nah, berikutnya masuk ke event Infinite Earth, yang mana seiring waktu atas kejadian sebelumnya, para pahlawan termasuk Superboy Prime yang telah kehilangan dunianya, di sini mereka diceritakan malah menjadi frustasi hingga seringkali merasa marah karena mau tak mau mereka semua itu telah merindukan akan kehidupan mereka sebelumnya. Lalu di sini untuk melampiaskan segala rasa frustasinya itu, Superboy Prime akhirnya diceritakan bergabung dan sempat dimanipulasi oleh Lex Luthor guna mewujudkan bumi yang sempurna, dimana ceritanya itu terus berlanjut hingga makin kesini rasa keemosian dirinya menjadi semakin tidak terkontrol, hingga tibalah suatu momen saat ia harus dihadapkan dengan cloningan dirinya yaitu Corner Can, yang mana pertarungan di antara Superboy itu malah menjadi semakin besar dan menimbulkan banyak kehancuran di sekitarnya, sampai-sampai anggota Doom Patrol, Justice Society, dan Teen Titans pun harus turun tangan. So much damage. Oh my God! Here it comes! He's looking to put his opponent away right here. Nah, tetapi karena luapan rasa frustasi, kesendirian, dan ego akan pengakuan dirinya itu, Superboy Prime pun diceritakan malah kian menjadi gila, sampai-sampai teganya membunuh beberapa pahlawan, yaitu seperti Panta, Bushido, dan Wild Beast. Yang mana hingga di endingnya, para pahlawan seperti Jay Garrick, Wally West, dan Bart Allen, mereka pun akhirnya mencoba menghentikan Superboy Prime, yaitu dengan menggunakan kecepatan super gabungan mereka guna mengurungnya di dalam dimensi Speed Force. Nah, namun ternyata ancaman kegilaan dari Superboy Prime tidaklah berakhir sampai di situ, karena diceritakan kembali jika ia berhasil melarikan diri dari dimensi Speed Force. Bahkan kini ia juga telah memiliki setelan armor canggih yang mana didasarkan pada armor milik anti-monitor yang akan terus-menerus memasok tubuhnya dengan sinar matahari kuning. Lalu berlanjut setelahnya, Superboy Prime kemudian diceritakan kembali bergabung dengan Alexander Luthor Jr., yaitu untuk bertarung melawan Nightwing, Superboy, dan Wonder Girl, di mana pertarungan itu lagi-lagi harus kembali memunculkan aksi pertarungannya dengan Superboy versi Connor Kent, hingga aksi mereka itu pun sampai menghancurkan tower anti-monitor dan membunuh Connor yang tertimpa puing-puingnya. Kemudian salahnya tak hanya itu, yaitu di saat Superboy Prime hadir di pertempuran Metropolis, yang sekali lagi dengan gilanya ia pun membunuh para pahlawan dan penjahat dengan mudahnya, hingga berlanjut sampai pertemuannya dengan Bart Allen, di mana Superboy Prime pun akhirnya berhasil kembali dikalahkan oleh Bart,
Meskipun lagi-lagi ia malah berambisi merencanakan kehancuran atas Oa, yang mana akan menyebabkan suatu ledakan Big Bang dan dianggap bisa mereformasi alam semesta itu, yang mana agar bisa seperti realitas bumi Prime asalnya. Dan dalam ambisinya untuk menciptakan kembali alam semestanya itu, Superboy Prime diceritakan lagi-lagi tega menghabisi anggota Green Lanterns. Hingga begitulah saat melihat ancamannya yang begitu besar, Superman dari Earth 1 dan Superman dari Earth 2, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dan berusaha melawan dengan mendorong Superboy Prime menuju ke matahari merah Krypton dan terus menembus hingga sampai tiba di planet Mogo, dimana dari sini bisa kalian bayangkan sendiri akan betapa kuatnya Superboy Prime, karena untuk menghadapinya saja ternyata ia haruslah ditangani oleh dua sosok Superman lainnya. Nah, tetapi di sini semakin lama pertarungan itu pun berlangsung, ternyata kekuatan Superboy Prime diketahui juga semakin memudar. Meski lagi-lagi ia ternyata masihlah tetap saja bisa merubuhkan Superman Earth 2. Dan pertarungannya itu terus berlanjut hingga akhirnya saat tingkat kekuatan supernya telah benar-benar memudar, Superboy Prime akhirnya diceritakanlah berhasil dikalahkan oleh Superman Earth 1. Dan pada endingnya, ia pun diketahui haruslah dipenjara dekat matahari merah yang diharapkan akan menekan kekuatan besar miliknya itu. Nah, tetapi apa yang terjadi setelahnya? Superboy Prime lagi-lagi harus diceritakan telah terbebas dari sana dan mulai kembali menggila, bahkan muncul di beberapa event lainnya, yaitu seperti Sinestro Corps War, Countdown to Final Crisis Legion of Three Worlds, Blackest Night, Legion of Doom, bahkan pada event Death Metal. Yang mana untuk semua kegilaan dari Superboy Prime itu tentunya bisa kalian baca sendiri pada setiap komiknya. Oke, lalu kita masuk ke bagian kekuatan dan kemampuan apa yang dimiliki dari Superboy Prime ini. Nah, untuk yang pertama, Superboy Prime diketahui masih memiliki fisiologi Kryptonian, yaitu seperti kekuatan fisik, kecepatan, ketahanan, indera, refleks, dan stamina super. Begitu pula dengan kemampuannya dalam memanfaatkan energi matahari kuning yang bisa ia gunakan sebagai sumber daya akan kekuatannya itu. Kemudian untuk kemampuannya yaitu seperti ia yang juga dapat mengeluarkan Heat Vision, Super Breath, X-Ray Vision, lalu kemampuannya untuk terbang, dan kemampuan dalam penyembuhannya yang super. Lalu selain itu, Superboy Prime juga diketahui ahli dalam melarikan diri, yang mana terbukti pada setiap ceritanya. Kemudian, ia juga ahli dalam hand-to-hand combat, lalu dalam hal mengintimidasi, dan yang paling hebat yaitu Man of Steel versi ini diketahui juga telah kebal terhadap Kryptonite, yang mana hal itu disebabkan oleh karena setiap versi Superman diketahui hanya akan rentan terhadap Kryptonite yang ada di semestanya sendiri dan tak akan bisa dilemahkan oleh Kryptonite dari semesta yang lain, yang mana dengan begitulah untuk Kryptonite dari semesta Superboy Prime diketahuilah juga jika semua itu telahlah musnah di semestanya. Sehingga dari sini jelaslah jika Superboy Prime tidaklah memiliki kerentanan terhadap Kryptonite. Nah, selain itu juga Superboy Prime diketahui pula telah kebal terhadap kekuatan sihir, yang mana tak seperti kebanyakan versi Superman lainnya, di mana hal ini terlihat yaitu saat ia mengklaim jika serangan dari Black Adam hanyalah menggelitik bagi dirinya itu. Oke, selain itu, mari sedikit saya bahas akan armor milik Superboy Prime yang bernama Solar Armor, di mana armor ini tercipta saat Superboy Prime dipenjara oleh para speedster di bumi alternatif yang jelas-jelas dimodelkan dari kostum milik Anti-Monitor,
yang mana miliknya ini berfungsi guna mengumpulkan dan memberinya energi matahari kuning dan menjaga tingkat kekuatannya bahkan saat terkena matahari selain kuning. Nah, meskipun begitu, armor itu diketahui pula pernah hancur, yaitu saat dua Superman menerbangkan Superboy Prime melalui matahari merah Krypton. Dan meskipun lagi-lagi pada akhirnya, setelah melarikan diri dari penjara Oa, Superboy Prime akhirnya diberi power suit baru yang dibuat oleh Sinestro Corps. Itulah dia pembahasan akan karakter Superboy Prime sebagai sosok Superman yang terlalu terobsesi akan pengakuan dirinya sendiri, di mana hal itu terbukti karena ia membenci Superboy versi Connor Kent, lalu juga sebagai Superman yang tak bisa mengendalikan emosinya sendiri, sehingga ia pun seringkali menggila di setiap kemunculannya. Tapi meskipun begitu, Superboy Prime ini ternyata memiliki poin menariknya sendiri, yaitu terutama untuk melihat versi Superman dari sisi kebalikannya. Dan bagaimana menurut kalian untuk hal ini? Nah, kalau kalian punya pendapat lain, pertanyaan, tambahan cerita, atau mau request lainnya, silahkan saja untuk komen di bawah. Lalu jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau begitu, sampai ketemu lagi di next video.